saya Triana Sartika, guru di SD Negeri 6 Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SD saya, SD Negeri 6 Toho, Kabupaten Mempawah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Terima kasih. Baik anak-anak, hari ini apa kabarnya? Luar biasa. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bernard, silakan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, hari ini sepertinya masuk semua ya. Ya, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, hari ini hari Senin ya. Tanggal 6. Baik, hari Senin tanggal 6 Desember ya. 2021. Baik anak-anak, Ibu mengingatkan kembali untuk kalian mematuhi prokes. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sebagai motivasi kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kepada Ria, Ibu silakan untuk memimpin teman-temannya. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan Ibu lanjut. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kalian silakan siapkan alat tulis dan buku tulisnya. Silakan disiapkan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang globalisasi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang wirausaha. Nah, sedikit kita mengingat kembali materi yang telah lalu, yaitu globalisasi. Masih ingat apa itu globalisasi? Dunia tanpa batas. Dunia tanpa batas ya. Yang informasi begitu cepat kita dapat, bisa jadi dalam hitungan detik ya, bisa jadi dalam hitungan detik. Nah, kemudian teks eksplanasi. Masih ada yang ingat berapa komponen teks eksplanasi? 3. Ada 3 komponen. Coba sebutkan. 1. Topik masalah. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu kalian akan mengamati video pembelajaran dan kalian akan mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di dalam lingkup ASEAN. Dan setelah itu kalian akan mengidentifikasi, membuktikan sifat-sifat magnet dan melakukan percobaan. Dari percobaan itu kalian akan menyimpulkan. Setelah kalian menyimpulkan, kalian akan menyajikan hasil percobaan sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah mengamati teks formulir, baik, hari ini kita akan belajar tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, kemudian tentang sifat-sifat magnet dan teks formulir. Anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 5 tentang wirausaha. Nah, sudah ada yang tahu apa itu wirausaha? Tidak ada? Nah, wirausaha itu adalah suatu
kegiatan ekonomi yang menjual barang dan jasa. Nah, apa sih contohnya wirausaha kalau yang menjual barang dan jasa di sekitar kita nih? Ada enggak? Ada. Apa contohnya? Iya, kantin kita. Apa lagi? Iya, bengkel yang ada di samping sekolah kita. Apa lagi yang ada di sekolah? Apa? Iya, fotokopi. Itu yang di depan tuh apa tuh? Toko apa? Iya, toko sembako. Iya, benar sekali. Nah, baik anak-anak, di situ kalian melihat gambar apa? Iya. Yang pertama, ini ada di lingkungan kita, yaitu penjual sayur. Kemudian ada di sebelahnya. Nah, di sebelahnya ada apa itu? Iya, mall. Ya. Kemudian iya, toko baju, pasar ya, pasar. Kemudian yang ini pasar tradisional. Ya, ini pedagang kaki lima. Kalau yang di sana ini apa tuh, online shop? Toko online. Nah, jadi di sini adalah semuanya kegiatan wirausaha, ya, kegiatan wirausaha. Nah, disinilah tempat berjual beli barang, ya, menjual beli barang. Di sini kegiatan ekonominya. Nah, dalam peran Indonesia di bidang ekonomi, nah, tahukah kamu bahwa Indonesia ini memiliki peran dan posisi penting dalam perekonomian di negara-negara ASEAN? Banyak sekali yang dibuat oleh Indonesia, ya. Contohnya misalnya adalah batik yang mendunia. Jadi batik ini sudah terkenal, sudah mendunia, sudah dipakai oleh orang luar negeri. Orang luar negeri juga suka menggunakan batik. Nah, kemudian kita juga melakukan jual beli dengan negara lain, misalnya karpet dari Turki, lalu boneka dari Tiongkok, lalu mobil itu dari mana? Jepang. Kemudian jam tangan dari Swiss dan susu dari iya. Nah, kemudian kalian akan menyaksikan video pembelajaran. Di sini kalian akan mengidentifikasi apa saja peran dan posisi penting Indonesia dalam lingkup ASEAN, ya. Kalian akan kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Baik, Ibu akan memutarkan kalian videonya. Muatan pelajaran, Ibu mengetahui ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran, Ibu pengetahuan sosial. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, menjalin kerjasama pengelolaan barang sejenis, membentuk komite negara penghasil minyak bumi ASEAN, membentuk kerjasama di bidang operasi ASEAN. Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD ini kalian kerjakan berkelompok, ya. Di kelompoknya sudah sesuai. Silakan silakan diambil LKPD-nya.
kerja kelompok kami. Peranan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Menjalin kerjasama pengelola barang sejenis. Membantu komite negara penghasil minyak bumi ASEAN. Melakukan promosi Yang lain simak ya. dalam bidang transnasional dan perdagangan. Menyajikan cadangan pelanggan mengembangkan proyek industri. Apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo, Beni, dan Udin? Edo selalu berkesan dengan apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo, Beni, dan Udin? Edo selalu berkesan dengan berbagai makanan khas. Beni tertarik dengan anjungan negara Beni yang menampilkan wayang asik. Udin mengikuti aneka lomba yang diadakan bersama. Oke, bagaimana dari kelompok 1 dan 2? Ada yang ingin komentari dari penampilan atau apa yang dipaparkan dari kelompok 3? Yang Beni beda. Beni. Kalau di kelompok 2 apa Beni? Kenapa? Apa ininya pengalaman belajarnya? Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan wayang asik. Asik. Kelompok 3 tadi apa? Beni. Beni tertarik dengan anjungan negara. Iya sama sebenarnya, hanya kata-katanya saja yang berbeda sedikit ya, tapi sama-sama Beni mempelajari di situ tentang wayang asik ya. Wayang asik itu dari negara mana? Brunei Darussalam ya. Nah, bagaimana dari kelompok 1? Kelompok 1? Sama. Baik, silakan kelompok 3 menutup presentasinya. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, pagi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Beni dan kawan-kawannya pergi ke pameran budaya negara ASEAN, ya kan? Dia tadi di sana ada wayang asik, ada makanan khas daerah, makanan khas negara ASEAN. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu yaitu melakukan promosi di bidang pariwisata, kemudian menyediakan cadangan makanan, kemudian memprakarsai MEA, kemudian AFTA, dan membentuk kerjasama di bidang kooperasi ASEAN. Di LKPD 2 kita akan mempelajari tentang magnet. Nah, setelah menghadiri pameran budaya ASEAN tadi, Udin dan kawan-kawannya mendapatkan cenderamata berupa gantungan kunci dan tempelan kulkas ya. Kenapa bisa melekat tuh tempelan kulkas ke dinding kulkas, ke pintu kulkas? Kenapa bisa melekat? Karena ada magnetnya. Nah, di pembelajaran LKPD 2 kalian akan mengerjakan tentang magnet. Tapi sebelum itu kalian akan menyaksikan video pembelajaran tentang magnet. Ibu akan menampilkan video pembelajarannya. Silakan Video kali disaksikan. ini kita kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pengertian magnet dan bentuk magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet digunakan pada beberapa benda yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya, hiasan tempelan kulkas, pintu kulkas, penutup tempat pensil, dan kompas. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya tarik magnet dinamakan juga
gaya magnet. Gaya magnet berputar berada di kedua kutubnya. Gaya magnet paling lemah. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis tentang sifat-sifat magnet, dan kalian akan melakukan percobaan. Kalian sudah bawa peralatan yang Ibu bilang kemarin? Ada bawa? Ya, silakan disiapkan. Kalian akan melakukan percobaan dengan magnet.
atau ada ingin yang dikomentari dari paparan kelompok 2? Dari kelompok 1 dulu. Bagaimana tadi percobaan dari kelompok 1? Hasilnya sama? Sama ya? Hasilnya sama. Dari kelompok 3 bagaimana tadi percobaan dari kelompok 3? Sama ya. Jadi magnet itu dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet yang sama tutupnya akan tolak-menolak dan yang berbeda akan tarik-menarik. Silakan ditutup kelompok. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, nah tadi Udin dan kawan-kawannya sudah mendapatkan cendera mata yang berbentuk gantungan kunci dan tempelan bekas. Nah, kemudian mereka pulang, mereka nih bawa sebuah formulir. Nah, sebuah formulir itu akan mereka gunakan untuk keperluan lomba cerdas cermat, keperluan lomba. Nah, sebelumnya formulir itu apa ya? Kemudian apa saja bagian formulir? Silakan kalian simak video berikut ini. Kembali belajar pada tema 5, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengenal formulir kegiatan. Formulir adalah secara kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Umumnya, data diri yang harus diisi dalam formulir antara lain nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi. Data diri di dalam formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Di bawah ini adalah contoh formulir kegiatan. Baik anak-anak, apakah kalian setelah menonton video pembelajaran tadi tentang formulir, silakan kalian kerjakan di LKPD 3, yaitu tentang formulir. Kalian pilih salah satu dari kelompok kalian sebagai model untuk kalian mengisi formulirnya, ya. Silakan. Baik, kelompok mana yang sudah selesai? Oke, kelompok 2 dan 3 sudah. Yang belum kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Yang lain kita simak ya. Pagi. Saya dari kelompok 1, kami ingin memaparkan hasil kelompok kami. Formulir dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, nama lembaga, alamat, nomor telepon. Bagian tubuh, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir. Bagian ekor, tempat. Formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. 1. Identitas diri. Nama lengkap Patricia Elsa, umur 11 tahun, kelas 6, alamat kawin, Kota Pontianak. Dari kelompok 2 dan 3 ada yang ingin ditambahkan atau dikomentari? Dari kelompok penampilan kelompok 1 sama semua. Baik. Nah, tadi apa pengertian formulir? Formulir itu adalah secara
formulir ya. Ada 3 bagian pada formulir. Kelompok 1. Sekian dari kami, terima kasih. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan yang pertama posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi, kemudian sifat-sifat magnet, dan yang ketiga adalah tentang teks formulir. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. bidang ekonomi. Apa saja posisi dan perannya? Indonesia menjadi inisiator Terbentuknya ASEAN PKD apa tertentunya itu? Iya, yaitu besi, baja, logam, aluminium saja. Ya, aluminium. Kemudian yang kedua, magnet punya 2 kutub. ya mempunyai 2 kutub. Nah, apa yang terjadi jika kutub yang sama didekatkan? Akan tolak menolak. Kalau yang berbeda didekatkan, akan saling menarik. Dan yang ketiga berarti sifatnya. Kutub yang berbeda saling menarik. Setelah kita menyimpulkan pembelajaran, Ibu akan membagikan kalian soal evaluasi. Ya, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Baik anak-anak, waktu mengerjakan soal evaluasi sudah selesai. Silakan Digo untuk membaca soal nomor 1. Yang lain silakan simak. Nomor 1. Mendirikan pabrik pupuk yang berlokasi di negara A. Indonesia, B. Malaysia, C. Filipina, D. Thailand. Ya, apa jawabannya? Nomor 1. A. Malaysia. A jawabannya Indonesia. Rumah bagian mana? Tengah. Bagian tengah magnet. Baik, untuk selanjutnya nomor 10, silakan. Tadi Arjuna mendapatkan nilai 70 ya. Kemudian Bernard 90, Agustio Ruben 70, Fabianus 70, Elsa 90, Junita 90, Tigo 100, Alexa 60, Tipo 80, Rias 90, dan Devianus. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bagian mana yang paling sukai? Magnet. Kemudian kelompok 1, bagian mana yang paling disukai? Ini. Magnet juga. Baik. Berarti kalian memang suka mengadakan percobaan ya. Jadi pembelajaran secara langsung. Nah, untuk tugasnya besok ya. Besok silakan kalian buka di halaman